siang, saya Rahmat Priyanto dengan nomor induk 1921100013 akan menginformasikan tentang berita yang sedang viral pada saat ini. Hampir 2 bulan corona menjadi pandemi di tanah air. Sejumlah negara sudah melewati masa puncak pandemi. Bahkan Tiongkok sudah membuka lockdown yang dilakukan kurang lebih 4 bulan. Lalu pertanyaannya, kapan puncak pandemi akan terjadi di tanah air, dan kapan Indonesia bisa betul-betul bebas corona? Data-data dan faktanya akan disampaikan setelah ini. Jika kita membahas berita yang sedang viral sekarang, yaitu virus corona atau disebut juga COVID-19, adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona atau COVID-19 adalah termasuk virus jenis baru yang menular dari manusia satu ke manusia yang lain. Virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona yang umumnya ringan seperti flu, meski beberapa bentuk penyakit seperti SARS dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi corona pada manusia. Virus corona merupakan sebuah virus beramplop dengan genom RNA atau tunggal plus dan nukleat berbentuk helix simetris. Jumlah genom virus corona berkisar antara 27-34 kilo pasangan basal, terbesar di antara virus RNA yang diketahui. Nama virus corona berasal dari bahasa Latin corona, yaitu artinya mahkota mengalu pada tampilan partikel virus. Virus ini memiliki pinggiran yang mengingatkan pada mahkota atau corona matahari. Penularan virus corona dari manusia ke manusia lain melalui kontak langsung dalam jarak dekat dari saluran pernafasan yang dihasilkan dari penderita virus corona saat bersin dan batuk. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia, dan juga dapat menyerang semua kalangan termasuk pejabat tinggi negara dan artis. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Virus corona terdapat 3 gejala, yaitu demam atau suhu tubuh naik di atas 30 derajat Celcius, batuk, sesak nafas. Gejala-gejala ini umumnya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor seperti terapkan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin.
Penyebab virus corona itu sendiri, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara, yaitu dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat dari penderita corona itu sendiri, dan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu seperti setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan juga kontak jarak dekat dengan penderita corona. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus, yaitu bisa merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat penderita demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, bisa menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut. Bisa infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, dan kematian. Mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang memiliki kontak dengan pasien corona perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Diagnosis virus corona untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Penyaring sebagai penyaring atau tes PCR untuk menderita virus corona di dalam dahak, Röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Tetap menjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan, kenakan masker jika sakit, hindari bersentuhan dengan orang lain, jangan sentuh area wajah sebelum mencuci tangan, bersihkan perabotan rumah. Tetap di rumah. Bagi perantau, jangan mudik jika kamu sayang dengan keluargamu. Jika kangen dengan keluarga, di rumah bisa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Saya Rahmat undur diri, terima kasih.